Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya fattahu ya karim. Alhamdulillah, para jamaah semua, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, setelah menunaikan sholat maghrib berjamaah, kita seperti biasa melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Mukhtasar Fiqhil Asma'il Husna yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badar hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab yang membahas tentang makna, insyaallah jazakallahu khairan, kitab yang membahas tentang makna yang terkandung dalam Asmaul Husna. Taib, sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwasanya ibadah kita tidak akan sempurna, keimanan kita tidak akan sempurna, tidak akan kuat, tidak akan tenang kalau tidak mengenal siapa yang kita sembah. Bagaimana kita akan takut kepada zat yang kita tidak tahu nama sifatnya seperti apa? Bagaimana kecintaan kita akan sempurna, akan bagus, tumbuh kalau yang kita sembah selama ini kita tidak tahu nama-nama dan sifatnya? Bagaimana rasa hormat kita, pengagungan kita, rasa malu kita akan ada tumbuh dalam hati kita kalau kita tidak tahu siapa yang kita sembah selama ini? Olehnya itu, mempelajari Asmaul Husna dari sisi makna, mentadabburi kandungan-kandungan yang ada di dalamnya dan apa tuntutannya untuk bisa kita amalkan, ini perkara yang asas, perkara asas. Dan juga diharapkan orang yang mempelajari Asmaul Husna, dia termasuk orang yang mengenal Allah dan akan bisa menjawab pertanyaan yang di alam kubur. Pertanyaan pertama apa, ikhwan? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Pertanyaan siapa Rabbmu bukan bertanya lafaz, maklumat hafalan Allah, bukan. Itu merupakan pertanyaan yang akan kita bisa jawab dengan keyakinan kita, dengan keimanan kita selama kita hidup di dunia. Itu yang akan menjawab. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Apa yang engkau ketahui tentang dia dari nama-nama dan sifatnya dan perbuatannya? Sudahkah engkau kenal dia? Dan sudahkah engkau menyembah semurni-murninya hanya kepadanya? Itu maksud man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhan. Yang menjawab adalah amalan, keimanan kita selama di dunia. Jadi kita berharap pelajaran tentang Asmaul Husna ini terus kita pelajari, jangan bosan. Dan ini senikmat-nikmat kajian.
adalah berbicara tentang siapa Allah, siapa pencipta kita, daripada bicara yang lain. Karena yang kita bicarakan ini zat yang kita sembah selama ini, yang kita sholat khusyuk kepadanya, berdoa kepadanya, takut kepadanya, meminta, selalu memohon kepadanya. Wallahi ini pembicaraan yang paling nikmat. Tidak ada pembicaraan paling nikmat selain berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang menjadikan pembicaraan tentang selain Allah, pembicaraan tentang dunia itu suatu kenikmatan. Makanya berkumpul mereka, melakukan meeting demi meeting, perkumpulan, duduk, ada apa. Itu yang dibicarakan apa? Itu dunia. Ya kan? Bagaimana bisa sukses? Bagaimana ini makanan paling enak? Bagaimana ini perempuan paling cantik? Bagaimana ini kendaraan paling mewah? Kendaraan ini, tadi ada, gagah sekali. Ini dunia yang dicari. Baru setelah bercerita itu ada perasaan apa? Senang, ya kan? Perasaan ada kayak kepuasan tersendiri. Tayyib. Mengapa kita tidak merasa lezat, merasa bahagia, merasa tenang, merasa sejuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Zat yang kita sembah, yang pencipta alam semesta, yang menciptakan segala sesuatu. Tayyib. Tayyib ya ikhwah, kita masuk pada nama Allah As-Samad. Insyaallah tersisa waktu kita masuk Al-Hadi. Sudah, Ar-Razzaq sudah kemarin ya. Ar-Razzaq sudah. Kita masuk sekarang As-Samad. Al-Ahad Wahid kayaknya sudah juga. Oke? Sekarang masuk As-Samad. Nama Allah As-Samad. Samad. Samada yasmudu. Apa maknanya As-Samad ini? Tayyib. Maknanya 3. Nanti beliau akan sebutkan nanti. Maknanya 3. Coba kita baca dulu penjelasan beliau. Kata beliau, wa qad warada hadzal ismu fi suratil Ikhlas wa ma'nahu as-Sayyid al-Azim. Nama yang agung ini datang di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Selalu beliau mengembalikan nama Allah itu kepada dalil. Karena untuk penentuan ini nama Allah, bukan nama Allah, itu berdasarkan dalil Al-Quran, hadis. Tidak boleh ijtihad berdasarkan analisa, tidak bisa. Jadi penentuan nama dan sifat ini hanya terbatas pada nas Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan hukum halal haram bisa berijtihad para ulama, tapi penetapan nama Allah tidak bisa ijtihad. Terbatas pada Al-Quran dan hadis. Kata beliau, di dalam Al-Quran ada nama Allah As-Samad, yaitu pada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Lanjut ikhwan. Allahus Samad. Kata beliau, wa ma'nahu, maknanya As-Sayyid Al-Azim alladzi qad kamula fi ilmihi. Sayyid, tuan, penghulu, tuan. Kita tahu Sayyid itu tuan. Tuan itu kan yang kalau tuan berarti ada yang dia ada budaknya, ya kan? Ada budaknya yang dia suruh, yang dia ayomi, dia nafkahi dan seterusnya. Dia urus, dia jaga, itu Sayyid, tuan. Yaitu makna dari Samad adalah tuan. Al-Azim, tuan yang agung. Alladzi qad kamula fi ilmihi, yang sempurna pada ilmunya.
wa hikmatihi dan sempurna sifat bijaksananya, wa hilmihi dan sempurna sifat penyabarnya, wa qudratihi dan sempurna sifat kekuasaannya, wa izzatihi sempurna pada sifat keperkasaannya, wa azamatihi dan kebesarannya sempurna, wa jami'u sifatihi wa jami'i sifatihi dan sempurna pada seluruh sifat-sifatnya. Itu makna yang pertama dari Somad, yaitu sang Tuan yang maha agung, Tuan yang maha agung, bukan Tuhan ya, Tuan, Sayyid, Tuan yang agung, yang sempurna pada dalam ilmunya, dalam hikmahnya, kebijaksanaannya, hilmnya, kesabarannya, kekuasaannya, keperkasaannya, kasih sayangnya. Jadi seluruh Asmaul Husna, sifat-sifat dan nama Allah itu sempurna di situ. Itu namanya Somad. Sempurna pada perbuatannya, Somad. Dan orang Arab dahulu menjuluki orang yang menjadi tempat meminta, tempat menyelesaikan masalah, tempat mengayomi, tempat mereka kalau ada urusan mereka ke orang itu, mereka juluki dengan As-Somad. Kan Somad dalam dari bahasa Arab. Itu pada haknya manusia secara bahasa Arab. Tapi pada haknya Allah adalah Sayyid, Tuan yang maha agung, yang sempurna pada ilmunya, sempurna pada hikmahnya, kebijaksanaannya, sempurna pada kasih sayangnya, sempurna pada seluruh sifat-sifatnya, perbuatannya. Subhanallah. Kalau sudah sempurna seperti ini, reaksi dari kita, ikhwan? Kita tidak akan protes, ya kan? Kenapa Allah melarang ini? Kenapa Allah larang? Kalau itu sempurna bijaknya, kenapa? Tidak bisa kita protes. Yang diprotes itu sesuatu yang masih butuh masih bisa salah, ya kan? Yang masih kurang ilmunya, bijaknya, penetapan hukumnya dan seterusnya. Tapi kalau sempurna, apa yang mau tidak bisa protes? Makanya Allah itu tidak bisa diprotes apa yang Dia letakkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang Dia bikin, tidak akan dimintai pertanggungjawaban apa yang Dia bikin. Wa hum yus'alun, mereka itu makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang Dia bikin. Allah tidak. Allah mau bikin apa saja, haknya Allah SWT yang menciptakan alam semesta. Ya kan? Allah mengatakan Dia tidak ditanya apa yang Dia bikin, yang Dia kehendaki, yang Dia jalankan alam semesta ini, aturan-aturan yang berupa syariat, halal, perintah, larangan, yang aturan yang berupa takdir, itu tidak ditanya Allah SWT. Kenapa? Karena Allah itu sempurna bijaksananya, sempurna ilmunya, sempurna kekuasaannya. Pahamin ikhwan? Apa yang mau ditanya? Sempurna. Kita yang ditanya, jangan bertanya kenapa Allah begini, kenapa Allah jadikan saya miskin. Tanya apa? Ente yang ditanya itu nanti perbuatan, perkataan, kelakuan itu yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Protes-protes Allah SWT. Arul, kenapa Allah tidak bisa diprotes, Arul? Karena sempurna. Yang sempurna ilmunya dalam melakukan sesuatu,
sempurna bijaksananya dalam melakukan sesuatu. Apa yang dia inginkan dibangun di atas ilmu yang sempurna, kebijaksanaan yang sempurna, tidak bisa diprotes. Baik. Itu makna yang pertama. As-Samad adalah Tuhan yang Maha Agung, yang sempurna pada ilmunya, sempurna pada kesabarannya, sempurna pada kebijaksanaannya, sempurna pada pembalasannya, sifat syukurnya. Allah juga itu bersyukur, berterima kasih. Paham di sini, ikhwan? Allah itu termasuk namanya apa ya, ikhwan? Syakur. Syakur itu maha bersyukur, maha berterima kasih, maha berterima kasih. Allah itu suka kalau kita berbuat kebaikan, itu Allah itu suka. Sekecil apapun, sampai cuma senyum di hadapan saudara-saudara kita, ketemu senyum, itu Allah suka. Dan Allah akan balas. Dan Allah akan balas dengan ganjaran yang besar. Itu syakur namanya. Sempurna, tayyib. Kasih sayangnya juga sempurna, tidak bisa diprotes. Ibu saja, kasih sayangnya kurang. Ibu itu kasih sayangnya sempurna tidak sama anaknya, ikhwan? Sempurna? Tidak. Masih sangat-sangat kurang. Tapi lihat bagaimana sikapnya sama anaknya, kasih sayangnya sama anaknya. Iya kan? Kasih sayang ibu kepada anaknya itu kasih sayang yang luar biasa. Dia akan jaga anaknya, rawat anaknya, iya kan? Dia akan besarkan, dia bela, dia tolong dan seterusnya. Dia tidak akan celakakan anaknya. Padahal dia punya sifat yang kurang, kasih sayangnya itu masih kurang, serpihan dari yang 1%. Jadi kasih sayang itu Allah ciptakan 100. 99 Allah bagi nanti di akhirat untuk seluruh penduduk surga. Yang 1% itu yang Allah bagi di dunia, kasih turun di dunia. Jadi ibu kita dapat serpihan yang dari 1% itu, yang dari 1 itu. Itu saja kasih sayangnya sudah seperti itu sama kita. Pahamin ikhwan? Padahal masih kurang. Bagaimana dengan zat yang kasih sayang sempurna? Bagaimana dengan zat yang kasih sayangnya sempurna? Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ya ikhwan. Itu makna yang pertama dari As-Samad, yaitu zat As-Sayyid, Tuhan yang agung, yang sempurna pada seluruh nama-nama dan sifatnya, sempurna pada ilmunya, pada kebijaksanaannya, pada kasih sayangnya, pada kekuasaannya, keagungannya, kesombongannya. Berarti Allah punya sifat sombong? Iya, sempurna Allah di situ. Kibria, memiliki kesombongan yang sempurna, karena Allah memiliki segala-galanya. Dan itu sifat kesempurnaan. Kemudian makna yang kedua dari As-Samad, kata beliau, fahuwa wasi'us sifat azimuha alladhi samadat ilaihi jami'ul makhluqat. Yang memiliki sifat yang luas, keagungannya, yang seluruh makhluk itu butuh kepada dia, bergantung kepada dia.
Wa qasadathu kullul kainat bi asriha fi jami'i syu'uniha, dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini butuh kepada Allah dalam segala urusannya. Urusan harta, urusan nafas, urusan makanan, urusan penglihatan, pendengaran, kekuatan, cari nafkah, semua. Apa yang ada di tubuh kita ini dari peredaran darah apa semua ikhwan, keluar masuk itu Allah semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang atur semua. Itu namanya as-somad. Makna yang kedua yaitu makhluk tempat tempat kembali seluruh makhluk dalam memenuhi kebutuhannya. Itu namanya as-somad. Taib ikhwan, azan surah azan masuk. Baik ya akhwan, kita lanjutkan. Kita lanjutkan makna yang kedua, kata beliau wa qasadatu kullul kainat bi asriha fi jami'i syu'uniha. Tempat bergantung tujuan seluruh makhluk dalam memenuhi kebutuhannya, seluruh kebutuhannya. Falaisa laha rabbun siwahu. Tidak ada bagi mereka Rabb, pengatur, pengayom, pencipta selain dia. Wala maqsuda ghairahu. Dan tidak ada tempat
untuk memenuhi kebutuhan, memohon kebutuhan selain Dia. Taqsiduhu wa taljau ilaihi fi islahi umuriha ad-diniyah wa fi islahi umuriha ad-dunyawiyah. Tempat bergantung seluruh makhluk untuk maslahat atau memenuhi kebutuhan yang bersifat diniyah, agama, ibadah, dan duniawiyah. Jadi seluruh kita ini butuh kepada Allah ya ikhwan. Semua apa yang kita butuh semua Allah yang atur. As-Samad, tempat kembali, tempat bergantung seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Termasuk arsy, makhluk yang paling besar arsy, itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, wa tadra'u ilahi idza asabahta syada'id wal kurbat. Tempat bergantung seluruh makhluk dalam mengangkat musibah, bala, menolak bala, perkara yang menyempitkan hidup. Wastastagitsu bihi idza massatul masaib wal masyaqqat, perkara yang menyusahkan hidup. Jadi Allah semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat. Li'annaha ta'lamu anna 'indahu hajatiha, karena seluruh makhluk mengetahui bahwasanya kebutuhan mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Waladaihi tafriju kurbatiha likamali ilmihi. Mengapa? Karena ilmu Allah itu sempurna. Wasi'ati rahmatihi, dan rahmatnya, kasih sayangnya itu luas. Wa ra'fatihi wa ihsanihi, kebaikannya. Wa azimi qudratihi, kebesaran, keagungan, kekuasaannya. Wa izzatihi wa sultanihi, dan kerajaannya. Sempurna Allah Subhanahu. Tapi di sini ya ikhwah, beliau tidak menyebutkan makna yang ketiga. Beliau cuma menyebutkan dua makna dari As-Samad. Makna yang pertama apa tadi ikhwah? Yang Tuhan, Tuhan yang Maha Agung, yang sempurna pada sifat-sifatnya, sempurna pada ilmunya, kebijaksanaannya, keagungannya, kasih sayangnya, dan seterusnya. Yang kedua, tempat bergantung seluruh makhluk. Tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi tidak ada makhluk ini yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang merasa butuh atau tidak merasa butuh, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya merasa butuh kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Merasa butuh, ibadah itu memiliki pahala yang besar dan pengampunan yang besar. Kadang ibadah seperti ini, ibadah hati yang seperti ini yang kita tidak pikirkan, kadang lalai kita, yaitu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita hanya merasa butuh kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah. Sedikit sekali kita itu butuh kepada Allah, paling di sholat saja minta, atau dalam kondisi terjepit itu saja. Kalau dalam kondisi senang itu lupa sama Allah, merasa tidak butuh kepada Allah. Padahal merasa butuh kepada Allah dalam seluruh keadaan kita, susah, senang, lapang, terjepit, itu ibadah yang sangat agung. Al-iftiqar ilallah, kata para ulama, ibadatun azimah. Merasa butuh kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung, sangat besar. Sama seperti takut, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini ikhwan?
Contoh saya, kita datang ke sini ke masjid, apa yang sudah kita terapkan merasa butuh kepada Allah? Kita harus terapkan di setiap kehidupan kita, kesehari-harian kita. Mau baca Al-Quran, butuh kepada Allah, ya Allah bantulah aku ya Allah untuk bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran. Mau ke masjid, ya Allah bantulah aku ya Allah. Sungguh tidak ada kemampuan, tidak ada daya dan upaya kecuali bantuan dan pertolongan darimu ya Allah, supaya saya ini bisa melangkahkan kaki ke masjid. Itu iftikar, ibadah mulia itu. Ini tidak ada santai aja. Saya kuat, sehat, ada kendaraan, ada motor. Iftikar kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, itu kurang kita. Padahal itu ibadah yang agung. Kita hanya terfokus ibadah yang lahir saja, sementara yang batin kita banyak lalai. Baik ya. Paham di sini ikhwan? Jadi itu harus ikhwan, harus kita hidupkan itu iftikar kepada Allah, merasa butuh kepada Allah. Begitu juga belajar, duduk, membaca, memahami apa yang disampaikan oleh pemateri ustaz. Itu untuk bisa dapat faedah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya selalu iftikar, ya Allah, berikanlah aku kekuatan pada pendengaranku, pada akalku untuk bisa mencerna lebih banyak. Begitu. Ini mana kita santai? Saya cerdas, saya masih sehat jasmani rohani. Saya paham ini yang harus dikatakan. Ini iftikar kurang. Tidak ada. Itu para ulama itu mau duduk mau ngapain, mereka itu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Mau buka buku, mau belajar, mau makan, itu selalu memohon bantuan kepada Allah. Iftikar ilallah, selalu merasa butuh kepada Allah. Itu ibadah. Itu orang yang bertauhid. Tauhid itu bukan dihafal, bukan so hijrah so bertauhid. So kenal syirik, ini tauhid, ini sunnah. Bukan, itu tauhid itu bagaimana kondisi hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Ini selalu bersandar kepada diri, mau bilang bertauhid. Selalu bersandar kepada orang lain, bersandar kepada upaya dia, usaha dia. Bertauhid seperti apa itu? Orang bertauhid itu setiap detik nafas Allah. Itu orang bertauhid. Tayyib. Jadi makna yang ketiga dari as-samad adalah la jaufa lahu, yaitu zat yang tidak ada lambung, tidak ada rongga, tidak ada jauf. Itu penafsiran dari Ibnu Abbas, seorang sahabat itu. As-samad alladzi la jaufa lahu, zat yang tidak ada lambung, tidak ada rongga. Kenapa? Makhluk kalau ada rongga, ada lambung, berarti butuh makanan, butuh minuman, butuh nafas. Allah tidak butuh makanan, Allah tidak butuh minuman, Allah tidak butuh nafas. Tidak bernafas, tidak butuh kepada sesuatu apapun. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Innallaha huwal ghaniyyu 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada alam semesta ini, tidak butuh kepada segala sesuatu, tidak butuh. Itu makna dari apa? As-samad, makna yang ketiga, yaitu zat yang tidak ada rongga, tidak ada lambung. As-samad. Ini zat yang kita sembah ya ikhwan. Sudah. Tapi jika kita tidak tahu, maka harusnya
Seiring dengan bertambahnya ilmu seperti ini, meningkat ibadah kita kepada Allah, iftikar kita kepada Allah meningkat, rasa butuh kita kepada Allah meningkat. Merasa kita ini makhluk yang banyak kekurangan, lemah pada akal, lemah pada fisik. Akal juga berpikir susah, butuh kepada Allah untuk bisa berpikir. Ini bersandar kepada akal sendiri. Sampai di mana? Baik, paham di sini ikhwan? Itu orang yang bertauhid. Dia mau membuat sesuatu misalnya atau apa, yang pertama kali yang dia yang di pikiran dia siapa? Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk bisa menyelesaikan pekerjaanku ya. Itu orang yang bertauhid, orang yang hatinya hidup. Ada interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak, Allah itu kita samakan, bahkan lebih bagus kita dengan manusia daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Paham di sini ikhwan? Jadi kita dengan Allah itu harus ada interaksi ikhwan. Interaksi. Seperti kita duduk atau merenung ya, harus ada interaksi. Masa dengan manusia kita bisa berinteraksi ya? Karena ngobrol, dia lihat, kita memperbaiki posisi kita, tidak enak dilihat toh. Kalau dalam kondisi yang tidak bagus, kita perbagus diri kita supaya orang lain melihat kita bagus. Kita ngobrol, dia dengar, dia ngobrol, kita dengar, ada interaksi. Gitu. Ini kita tidak. Kita jadikan Allah itu sama seperti CCTV. Paham ini? Allah mengawasi kita, ya Allah Maha mengawasi, tapi kita sikapi Allah seperti apa? CCTV. Kamu CCTV kan mengawasi kita, cuma tidak ada interaksi. Salah itu. Mengawasi, kita harus ada interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertauhid. Hatinya hidup bersama Allah. Ada interaksi. Mau bikin dosa, astagfirullah ya Allah. Kalau terjerumus ke dalam dosa, dia misalnya terjerumus ke dosa. Manusia lemah. Setelah terjerumus ke dosa, dia sadar, astagfirullah, kembali kepada Allah. Ya Allah, jangan azab aku ya Allah. Hatinya hidup. Karena merasa dia sudah melakukan dosa. Jangan azab ya aku ya Allah. Ya Allah, ini sholat 2 rakaat aku persembahkan ya Allah untuk menebus kesalahan dosa yang aku perbuat tadi ya Allah. Sholat. Ada interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini zikir yang aku persembahkan ya Allah. Istighfar ya Allah. Baca Al-Quran. Itu harus ada interaksi dengan Allah. Hidup hati kita bersama Allah Subhanahu. Baik ya. Paham di sini ikhwan? Karena Allah itu maha hidup. Sudah lewat nama Allah apa yang lewat kemarin? Allah itu Hayyun, maha hidup. Kalau maha hidup, sesuatu yang hidup, kita harus hati kita bersama sesuatu yang hidup, harus ada interaksi. Harus melebihi interaksi kita kepada Allah daripada kepada makhluk. Ini kepada makhluk interaksi kita justru bagus. Iya kan? Justru lebih malu sama manusia, lebih takut sama manusia, lebih cinta kepada manusia, lebih ingin diperhatikan oleh manusia daripada kepada Zat yang maha sempurna hidupnya. Harusnya interaksi kita seperti itu, hati kita. Paham di sini ikhwan? Itu orang yang bertauhid. Bukan hafal dia tidak tahu apa itu arti. Bukan. Tapi hatinya, hafalan tadi itu hidup. Dia jadikan sebagai maklumat, kemudian dia jadikan ilmu yang bisa menghidupkan hati dia. Baik. Termasuk ini As-Samad.
Allah itu maha apa tadi? Tuhan yang agung, yang sempurna sifat ketuanannya, sifat kebijaksanaan yang sempurna, rahmatnya, kasih sayang. Kemudian Tuhan yang kemudian zat yang seluruh makhluk ini bergantung kepadanya dalam segala apa, dalam urusan apa, seluruh urusan. Tiada kita ini yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusan. Kemudian yang ketiga, zat yang tidak memiliki apa? Rongga atau lambung. Karena sesuatu yang ada rongga lambung dia butuh kepada yang lain untuk bisa hidup. Allah tidak butuh. Tayyib. Kemudian kita masuk nama Allah yang berikutnya Al-Hadi, As-Samad. Alhamdulillah selesai. Semoga ya ikhwan menambah pengetahuan kita tentang siapa zat yang kita sembah. Dengan seiring bertambahnya pengetahuan kita, bertambah juga hidupnya hati kita bersama Allah. Bertambah takut, bertambah cinta, bertambah rindu berjumpa, bertambah malu. Interaksi semakin kuat bersama Allah Subhanahu wa taala. Merasa butuh semakin kuat bersama Allah. Baik. Karena Allah itu As-Samad. Nah, tempat bergantung seluruh makhluk yang sempurna sifatnya. Kemudian kita masuk Al-Hadi. Nama Allah Al-Hadi. Di dalam Al-Quran kata beliau ada di dua tempat. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah itu lahadi, adalah zat yang memberi petunjuk. Hadi itu memberi petunjuk, zat yang memberi petunjuk. Dari kata hidayah, hada yahdi, hidayah, memberi petunjuk, memberi hidayah. Kalau hadi fa'ilnya, pelakunya, sang pemberi petunjuk, Al-Hadi. Dia adalah Allah Al-Hadil ladzina amanu, yang memberi petunjuk, sang pemberi petunjuk buat orang-orang yang beriman ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah Rabb hadian, sebagai zat yang pemberi petunjuk, sebagai zat pemberi petunjuk, wa nasiran, dan sebagai zat penolong. Jadi hadi apa artinya tadi? Zat yang memberi petunjuk, sang pemberi petunjuk. Tapi ingat, sang pemberi petunjuk yang sempurna. Paham ini? Sang pemberi petunjuk yang sempurna, memberi petunjuk yang dibangun di atas ilmu yang sempurna, kekuatan yang sempurna, kebijaksanaan yang sempurna. Hadi, petunjuk di atas sifat-sifat yang sempurna tadi. Berbeda dengan selain Allah, berbeda dengan makhluk. Memberi petunjuk masih memiliki sifat yang kurang, ilmu yang kurang, lemah akal, dan seterusnya. Taib. Karena hadi ini dari kata hidayah. Hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatul bayan, petunjuk yang berupa bayan, penjelasan. Dan ada hidayatul taufiq, hidayah taufiq. Apa itu hidayatul bayan? Hidayah yang berupa penjelasan, yaitu memberi penjelasan, memberi petunjuk berupa menjelaskan, memberi penjelasan, mengarahkan dengan kalimat-kalimat, dengan isyarat-isyarat. Itu namanya hidayatul bayan. Macam yang kedua hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq, hidayah berupa ditanamkan pada diri seorang hamba tadi untuk mengikuti kebenaran yang dia tahu, untuk mengamalkan kebenaran yang dia tahu, dan meninggalkan kesalahan.
sesuatu yang membuat dia apa? Celaka. Itu namanya hidayah apa? Hidayatut taufiq. Kita katakan diberi taufik. Semoga Allah memberi taufik kepada kita. Maksudnya taufik itu apa? Hidayah yang Allah tanamkan pada diri seorang hamba, pada akalnya, hatinya, untuk mengikuti kebenaran yang dia tahu, untuk mengamalkan ilmu yang dia tahu. Paham di sini, ikhwan? Hah? Jenis yang pertama, hidayatul bayan, makhluk bisa melakukannya. Makhluk bisa melakukannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau yang dilakukan oleh Allah, diperbuat oleh Allah berupa hidayatul bayan, yaitu menurunkan apa? Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitab suci yang di dalamnya berisi bimbingan hidup, penjelasan mana perintah, mana larangan. Iya. Itu hidayatul bayan. Kemudian para nabi dan rasul memberikan penjelasan kepada umatnya, itu hidayatul apa? Bayan. Tapi menggerakkan orang tadi yang sudah dapat ilmu supaya mengikuti yang betul tadi, hidayatul taufiq. Itu kalau yang jenis yang kedua, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi hidayah taufik. Tapi kadang kita salah tempat. Suka mau jadi Tuhan semua. Dari sisi mana Ustaz? Makasih nasihat, DP mau DP nasihat itu diterima. Kalau tidak, marah dia. Mau jadi Tuhan kan? Kenapa? Kemampuan kita, atau yang dituntut oleh Allah kepada kita, kewajiban kita hanya memberi hidayah, bayan, penjelasan, nasihat saja. Tapi menerima nasihat kita tadi, siapa itu? Haknya siapa? Allah. Itu bukan haknya kita. Makanya biar antum bolak-balik sampai tabingo bimo tak keluar dalil kiri kanan, keluar masuk. Bakal nasihat sama orang. Kalau Allah belum beri taufik sama dia, dia tidak akan terima itu kebenaran. Jadi jangan bertindak seperti Tuhan. Dari sisi mana? Ingin memberi hidayah taufik kok. Jangan. Kalau seandainya kasih nasihat, sampaikan. Begitu juga istri. Kita memberi nasihat, lihat istri kesalahan, nasihat, dia tidak terima, ya sudah, kewajiban kita memberi nasihat, penjelasan, hidayatul bayan, arahan. Tapi dia mau ikut itu arahan, itu bukan wilayah kita. Itu wilayahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri, lihat suaminya sudah menyimpang, melakukan kesalahan. Kewajiban kalian cuma memberi nasihat, mengarahkan kalau mampu. Iya. Urusan dia ikut dengan tidak, itu taufik, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan diambil semua. Mau juga ingin jadi apa? Memberi hidayah taufik. Kalau orang tidak mau ikut DP nasihat, DP arahan, saya suka tahu tidak mau bandingan di Ustaz, kurang ngajar apa? Semua jadi Tuhan ini. So, kalau orang tidak terima, sudah, yang penting suka kasih sampai. Paham di sini, ikhwan? Nah, sudah paham ya perbedaan hidayatul bayan dengan hidayah taufik. Tidak usah jauh-jauh, di kita saja. Kita sudah tahu keutamaan sholat malam, ya kan? Tahajud, pahalanya sekian, ya kan? Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Allah mengatakan, siapa yang berdoa aku kabulkan, yang memohon aku perkenankan, yang memohon ampun aku kasih ampunan. Di sepertiga malam yang terakhir, di setiap malam itu, sampai ilmu, sampai
Hadis sampai, baca, dengar di kajian. Amalkan, tidak, nganggorok sampai subuh. Nanti so azan baru bangun. Hidayah apa yang tidak dia dapatkan ini? Taufik. Hidayah bayan so sampai. Baik. Jadi hidayah itu taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kita minta dua-duanya. Dua-duanya kita minta, hidayah bayan dan taufik. Bayan berupa tambahan ilmu. Taufik berupa digerakkan hati kita, diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tadi. Hidayah taufik namanya. Dua-duanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadi, sang pemberi petunjuk. Baik petunjuk yang berupa hidayah bayan dan petunjuk hidayah yang petunjuk yang berupa hidayah taufik. Baik. Kemudian dari sisi yang lain, hidayah lagi dibagi dua. Ada hidayah yang umum dan ada hidayah yang khusus. Hidayah yang umum itu hidayah yang sifatnya maslahat duniawi. Paham di sini ikhwan? Maslahat duniawi seperti orang dia tahu mana yang baik, mana buruk, mana makanan yang boleh makan, mana yang tidak. Dia bisa bikin rumah. Paham ini? Dia tahu racun ini daun-daun, dia bisa main yang boleh makan, yang tidak. Hidayah juga, hidayah duniawi. Di hewan saja ikhwan, di hewan itu apa ini? Lebah. Itu siapa yang kasih hidayah lebah itu bisa cetak apa ini? Bikin apa ini sarang. Itu setiap lubang-lubang sarang itu ya ikhwan sama DP ukuran. Itu belajar matematika di mana itu lebah itu. Itu siapa yang berhidayah? Allah. Bayi begitu lahir dia so tahu mana puting yang boleh mau isap, mana yang tidak. Antum kasih yang lain dia tidak mau isap. Yang dia isap itu caranya dia sudah kursus, pernah belajar. Bayi yang baru lahir pernah belajar dia bagaimana cara menetek. Hidayah itu masuk hadi, pemberi hidayah Allah. Baik. Semua biar orang kafir itu bisa bikin apa yang kita lihat teknologi apa itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi petunjuk mereka supaya bisa membuat yang seperti itu, bikin pesawat elektronik apa. Hadi, sang pemberi petunjuk dalam urusan duniawi secara umum dan dalam urusan diniyah, urusan agama. Mana yang halal, mana yang haram, memberi petunjuk orang beriman untuk melaksanakan yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk-buruk. Itu hidayah yang khusus. Semoga kita diberi hidayah yang umum dan yang khusus. Baik, untuk maslahat duniawi dan akhirat kita. Baik, demikian ikhwan. Ada yang ingin bertanya ya sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Pak Yanto. Alhamdulillah. Bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa meningkatkan keimanan kita, menjadi kita takut kepada Allah, banyak beramal, menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat, penghapus dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.